warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 akan mempersembahkan drama akuntansi keuangan lanjutan joint venture mengenai penjualan tanah. Selamat menyaksikan semuanya. Halo teman-teman semua, sebelum kita menyaksikan drama joint venture, di sini kami akan menjelaskan sedikit apa itu joint venture dan penerapan akuntansinya. Di mana video kami buat untuk memenuhi tugas kami pada mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan yang diampu langsung oleh Bapak Rizky Syaputra, SE, MSI, CPA, CBV, CRA, CRV. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu definisi joint venture, karakteristik joint venture, sekutu joint venture, bentuk-bentuk joint venture, dan akuntansi penerapan joint venture beserta contoh soal tentang joint venture. Nah, yang pertama ada definisi dari joint venture. Sebenarnya apa sih joint venture itu? Menurut Drebin 1989, ventura bersama atau joint venture dapat didefinisikan sebagai suatu usaha bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang dihentikan apabila tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Sedangkan menurut Baker dan kawan-kawan 2005 mengartikannya sebagai usaha yang dimiliki, dioperasikan dan dikendalikan bersama oleh sekelompok kecil investor yang diorganisir sebagai sebuah proyek bisnis yang terpisah dan khusus. Sedangkan PSAK nomor 12 menyatakan bahwa yang diartikan sebagai ventura bersama atau joint venture adalah perjanjian kontraktual di mana dua atau lebih pihak menjalankan aktivitas ekonomi yang tunduk pada pengendalian bersama. Selanjutnya, masuk ke karakteristik joint venture. Sejalan dengan paragraf 4 PSAK nomor 12, ventura bersama memiliki dua karakteristik umum. Yang pertama, ada suatu perjanjian kontraktual yang mengikat para venturer. Yang kedua, terbentuknya pengendalian bersama dari perjanjian kontraktual tersebut. Pengendalian bersama yang merupakan hakikat dari ventura bersama yang dapat diartikan sebagai pembagian pengendalian atas waktu aktivitas ekonomi atau dalam hal ini ventura bersama di antara pihak yaitu venturer. Dalam ventura bersama dikenal dua sekutu yang terkait. Yang pertama ada investor. Investor adalah pihak yang ikut dalam ventura bersama tetapi tidak melakukan pengendalian bersama. Yang kedua ada venturer, pihak yang ikut dalam ventura bersama yang ikut melakukan pengendalian bersama. Selanjutnya ada bentuk-bentuk dari ventura bersama. Di sini bentuk ventura bersama itu ada 3. Yang pertama, pengendalian bersama operasi atau jointly control operation, merupakan suatu bentuk ventura bersama yang melibatkan penggunaan aset dan sumber daya lainnya dari venturer dalam kegiatan utama masing-masing, kemudian secara bersama memasarkan produk yang dihasilkan. Pendapatan dari penjualan produk tersebut begitu juga dengan beban yang terjadi akan dibagi antar para venturer. Sebaliknya, setiap beban dan liabilitas yang timbul dari aktivitas utama venturer akan ditanggung sendiri oleh masing-masing venturer. Begitu juga dengan pembiayaan untuk aktivitas tersebut. Yang kedua ada pengendalian bersama aset atau jointly control asset, merupakan bentuk ventura bersama di mana setiap venturer memiliki bersama atau satu atau lebih aset yang dikontribusikan kepada ventura bersama untuk digunakan dalam memperoleh manfaat bagi venturer. Sebagaimana halnya dengan PBO, maka keberadaan ventura bersama dalam bentuk PBA juga bukan merupakan pendirian suatu firma atau perseroan atau sebuah entitas lainnya atau suatu struktur keuangan yang terpisah dari venturer. Yang ketiga ada pengendalian bersama entitas atau jointly controlled entity, merupakan bentuk ventura bersama yang melibatkan pendirian suatu perseroan, persekutuan atau entitas lainnya di mana setiap venturer mempunyai bagian partisipasi. Dalam hal ini, ventura bersama itu akan beroperasi sama seperti venturer atau entitas lainnya. Namun, di antara para venturer ada perjanjian yang menciptakan pengendalian bersama atas ventura bersama itu sendiri. Selanjutnya ada akuntansi joint venture. Merujuk kepada PSAK 12, ada dua sistem akuntansi yang dapat dipilih dalam pencatatan berbagai transaksi yang terjadi dalam pembentukan dan pengoperasian ventura bersama. Yang pertama ada sistem buku dipisah atau separate books. Dalam sistem ini, semua transaksi yang dilakukan oleh ventura bersama dicatat dalam buku ventura bersama yang terpisah atau tersendiri, sehingga masing-masing venturer atau sekutu tak perlu melakukan pencatatan atas transaksi ventura bersama. Yang kedua ada
Sistem buku tidak dipisah atau non-separate books. Di sini, semua transaksi Ventura bersama dicatat oleh semua Venturer dalam buku masing-masing. Satu dari perkiraan-perkiraan yang ada diberi nama perkiraan Ventura bersama, yang khusus berfungsi untuk menampung transaksi-transaksi yang menimbulkan beban dan pendapatan Ventura bersama. Baik, saya Meliani Syafitri akan membahas contoh soal pada drama kita kali ini. Nah, Andi, Asti, dan Meli sepakat untuk membuka sebuah Ventura bersama dengan menggabungkan tanah-tanah milik mereka yang masing-masing berjumlah 2 hektar untuk Andi, 3 hektar untuk Asti, dan 2 hektar untuk Meli. Tanah ini diratakan, dipetak-petakkan, dan kemudian dijual dengan bentuk kapling. Harga tanah tersebut disepakati senilai 350 juta per hektarnya. Laba atau rugi akan dibagi dengan 3 cara. Yang pertama, kepada masing-masing sekutu akan diberikan bonus sebesar 10% dari harga jual atas penjualan dari masing-masing sekutu. Yang kedua, Andi ditunjuk sebagai sekutu manajer dan kepadanya akan diberikan gaji sebesar 6 juta rupiah begitu Ventura bersama dibubarkan. Yang ketiga, sisa sesudah bonus dan gaji akan dibagi secara merata kepada masing-masing sekutu. Nah, Andi ada mengeluarkan biaya perawatan tanah dalam bulan November sebesar 50 juta. Sesudah diratakan dan dipetak-petak, tanah tersebut terbagi atas 200 kapling ukuran sedang dengan harga jual 25 juta per kaplingnya dan 300 kapling ukuran kecil dengan harga jual 15 juta per kaplingnya. Nah, selama bulan November telah terjual tanah kapling sebagai berikut. Sekutu Andi menjual 50 kapling sedang dan 100 kapling kecil. Sekutu Asti menjual 50 kapling sedang dan 70 kapling kecil. Sekutu Meli menjual 50 kapling sedang dan 70 kapling kecil. Nah, sisanya dijual oleh agen, yaitu 50 kapling sedang dan 60 kapling kecil. Biaya iklan, gaji, dan komisi agen dibayar selama bulan November sebesar 35 juta. Laba rugi Ventura bersama dihitung dan didistribusikan oleh Andi. Akhirnya sisa kas didistribusikan kepada masing-masing sekutu. Nah, untuk pertanyaannya, buatlah jurnal untuk mencatat transaksi Ventura bersama ini dengan menggunakan metode buku tidak terpisah. Oke, jurnal yang pertama adalah jurnal mengenai modal awal yang dikeluarkan oleh setiap Venturer, di mana untuk Andi mengeluarkan 2 hektar tanah, Asti mengeluarkan 3 hektar tanah, dan Meli mengeluarkan 2 hektar tanah. Harga jual yang telah mereka sepakati adalah 350 juta per hektarnya. Maka untuk modal awal Andi yaitu sebesar 700 juta dihasilkan dari 2 hektar dikalikan dengan harga jual yang mereka sepakati 350 juta, maka joint venture-nya didebit pada kredit cash sebesar 700 juta. Untuk modal awal Andi ini dicatat juga dalam setiap buku setiap Venturer, di mana untuk Andi dan Meli mendebit joint venturer pada Venturer Andi sebesar 700 juta. Nah, yang kedua adalah modal awal Asti. Modal awalnya kan 3 hektar tanah dikalikan dengan 350 juta, maka didebit joint venturer pada cash sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Nah, sedangkan untuk buku Andi dan Meli, mereka hanya mendebit joint venturer pada kredit venturer Asti sebesar 1 miliar 50 juta rupiah. Nah, untuk modal Meli yaitu 2 hektar tanah dengan harga yang sama yaitu 350 juta, maka didebit joint venturer pada kredit cash sebesar 700 juta. Sama halnya pada jurnal sebelumnya, buku Andi dan Asti mereka hanya mendebit joint venturer pada venturer Meli sebesar 700 juta. Nah, jurnal yang kedua adalah mengenai biaya pemeliharaan yang dikeluarkan oleh Andi, yaitu untuk buku Andi didebit joint venturer pada kredit cash sebesar 50 juta. Sedangkan untuk Asti dan Meli, mereka hanya mendebit joint venturer pada venturer Andi sebesar 50 juta. Nah, yang ketiga adalah jurnal mengenai penjualan tanah, di mana kita ketahui sebelumnya bahwa Andi telah menjual tanah sedang atau dalam hal ini kapling sedang 50, untuk kapling kecilnya 100. Maka kita kalikan dengan harganya untuk kapling sedangnya itu 25 juta,
sedangkan yang kecil adalah 15 juta. Maka kita dapat totalnya itu 2.750 juta. Sama halnya dengan Asti, dia menjual total tanah kapling sedangnya itu 50 dikalikan dengan 25 juta sehingga menghasilkan 1.250 juta. Untuk kapling kecilnya itu dia menjual 70 kapling dikalikan dengan 15 juta menghasilkan 1.050 juta. Nah, totalnya itu adalah 2.300 juta. Sama halnya dengan Asti, Meli melakukan penjualan yang sama seperti Asti, yaitu 50 kapling sedang dan 70 kapling kecil. Maka total yang dijual Meli adalah 2.300 juta. Sisanya kan dijual oleh agen. Nah, sisanya adalah 50 kapling sedang dan 60 kapling kecil. Nah, maka agen menjual sebanyak 2.150 juta pada kredit joint venturer sebesar 9.500 juta. Sama halnya untuk setiap venturer, mereka mendebit hal yang sama, namun berbeda untuk setiap joint venturer cashnya. Joint venturer cashnya adalah penjualan yang dilakukan oleh venturer itu sendiri. Misalnya Andi menjual sebanyak 2.750 juta, maka joint venturer cashnya 2.750 juta. Nah, sedangkan Asti dia kan menjual sebanyak 2.300 juta, maka joint venturer cashnya adalah 2.300 juta. Nah, untuk Meli sama seperti Asti, yaitu 2.300 juta, maka joint venturer cashnya adalah 2.300 juta. Nah, untuk jurnal yang keempat ini mengenai biaya yang dikeluarkan untuk iklan, gaji, dan komisi untuk agen sebesar 35 juta. Maka pada buku Andi, debit joint venturer pada kredit joint venturer cash sebesar 35 juta. Sedangkan untuk buku Meli dengan Asti, mereka mendebit joint venturer pada kredit venturer Andi sebesar 35 juta. Kenapa venturer Andinya dikredit? Karena pada saat itu Andilah yang mengeluarkan uang. Untuk jurnal yang kelima mengenai laba kotor yang dihasilkan oleh setiap sekutu. Untuk perhitungannya kita bisa lihat pada slide berikutnya. Nah, untuk joint venturernya adalah 6.965 juta pada kredit profit from joint venture sebesar 2.284 juta untuk Andi. Nah, untuk Asti 2.233 juta. Sedangkan untuk venturer Meli 2.233 juta dan sisanya adalah agen 210. Nah, jurnalnya sama untuk setiap venturer, hanya berbeda pada profit from joint venture-nya. Profit from joint venture itu adalah profit yang dihasilkan oleh setiap venturer. Untuk Andi, dia menghasilkan 2.284 juta. Maka profit from joint venture-nya adalah sebesar 2.284 juta. Begitu juga untuk kedua venturer lainnya. Nah, jurnal yang terakhir ini adalah mengenai kas yang diterima oleh setiap sekutu. Nah, untuk Andi, dia mengeluarkan modal awal ditambah dengan profit dan biaya tanah. Sehingga kas yang diterima oleh Andi sebesar 3.034 juta. Nah, untuk Asti dengan Meli, mereka hanya mengeluarkan modal awal dan menerima profit saja. Sehingga untuk venturer Asti didebit 3.283 juta dan untuk venturer Melinya 2.933 juta pada kredit joint venturer cash 9.250 juta. Nah, untuk buku Asti di debit cash 3.283 juta. Ini adalah modal awal yang dikeluarkan ditambah dengan profit yang diterima oleh Asti. Dan venturer Melinya di debit 2.933 juta pada kredit venturer Andi sebesar 6.216. Nah, untuk buku Meli, dia mendebit cashnya itu adalah modal awal ditambah dengan profit. Nah, untuk modal awalnya ini kita bisa lihat pada jurnal yang pertama, di mana modal awal Meli adalah 700 juta ditambah dengan profit yang dihasilkan bisa kita lihat pada jurnal kelima, di mana Meli menghasilkan profitnya itu 2.233 juta sehingga menghasilkan 2.750
933 juta. Pada debit Venturer Astinya sebesar 3 miliar 283 juta. Pada kredit Venturer Andi sebesar 6 juta 216. Maaf, 6 miliar 216 juta. Oke, pada slide terakhir hanya berisi perhitungan-perhitungan yang diperlukan pada jurnal yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu modal awal, penjualan tanah, gross profit, total bonus, dan net profitnya. Namun ditekankan pada slide ini adalah total laba yang diperoleh dikurang dengan modal dan biaya-biaya adalah net profit dikurang dengan modal awalnya, yaitu sebesar 6 miliar 9 juta dikurang dengan 2 miliar 450 juta, maka menghasilkan laba sebesar 3 miliar 559 juta. Sekian contoh soal yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah teman-teman, tadi kan sudah kita bahas tuh contoh soal mengenai joint venture. Nah, bagaimana sih penerapan joint venture pada kehidupan nyata? Saksikan video berikut ini. Semuanya, aku Asti Ika Putri dari kelompok 3. Hai, perkenalkan saya Andi Pratama dari kelompok 3. Saya berperan sebagai manajer keuangan. Hai, aku Meliani Sapitri Putri dan aku dari kelompok 3. Hai, saya Rasmita dari kelompok 2. Saya berperan sebagai temannya Meli. Sampai detik ini pun nggak laku juga loh tanahku. Kemarin aku bangun lah perumahan di sini, tapi tanah si Meli dari pagarnya mengganggu lah nanti. Pusing kali lah, bagaimana tanahku ini nggak laku-laku. Asti, ngapain di sini? Inilah rescue kaya aku mau jual tanahku ini. Tapi tengoklah ada tanah si Meli. Nanti terganggu pula karena aku bangun. Nggak laku-laku sampai sekarang. Stres sekali loh aku ini. Oh gitu. Gue dengar ya kan, si Andi itu mau beli tanah deh sama si Meli buat tanah kapling ya kan. Nah, mending kau ikut join aja sama orang itu, karena aku dengar kayak tanah si Meli itu cuma 2 hektar katanya. Iya ya. Pak terpikir pula loh sama aku. Mau orang tujuan sama aku? Udah, besok kau tanya sama orang itu. Oke? Oh ya, lu nih aku Asti, udah mau hujan ini. Iya, hati-hati, makasih Res. Iya ya. Besok aku datangin si Meli nih. Cepat jual tanahku ini. Datangin lah besok deh. Assalamualaikum. Apa nih tadi? Itu loh tentang yang tanahnya sama itu. Jual ya? Oh, iya. Nanti ada di rumah. Cok masuk dulu. Ada yang mau bilang. Apa nih tadi Tin? Yang di sore aku ganggu ya Nek. Itu lah mau nanya aku tanahnya di sana. Katanya mau jual kan yang tanah kita sudah-sudahan itu. Oh iya, kemarin ada yang datang bilang kan kerjasama kita yuk Mel buat jual tanah kapling katanya kan. Habis itu iyalah dia aku bilang kan, kata dia tapi kan Mel berpikir-pikir tanahnya masih 4 hektaran, dia belum lebih gitu katanya masih makanya bicara aku iya. Kalau misalnya kita gabung tanah itu gimana Mel? Tanahmu sama tanahku kalau kita gabung kan dapat itu 5 hektar ditambah lagi tanah si Andi. Kita ratakan aja baru kerjasama kita jual sama si Andi nanti gimana lah. Nanti bilang sama dia kita jumpain dia apa mau ya kan? Oh iya, aku pikiran aku coba lah nanti kita tanya dia. Udah nanti lah ya. Oh iya, masuk. Assalamualaikum. Ini kan kemarin janji kita si Asti ini ada Silakan dulu. sehat lagi ini makan kemarin. Iya, ini juga mau join Kan aku bilang kemarin kan dia mana tuh? Akhirnya kita bisa juga melakukan pembangunan ke depan ini. Terima kasih
makasih ya We udah mau kerjasama buat gabungin tanahnya. Iya Londi, kami pun makasih lah udah sabar kau nunggu kemarin, kan kendala juga lama kemarin kami. Terus ini Londi, harganya kayak mana nih menurutmu? Menurutku biar 50 juta per liter gimana? 350 juta ya, kayak mana menurutmu Tik? Boleh sih, boleh. Ukuran tanahnya cuman Untuk ukuran tanah nanti akan kita bagi dua jenis, untuk kapling ukuran sedang dan kapling ukuran kecil. Untuk ukuran per kaplingnya kayak mana tuh nanti We? kayak mana kalau kita bikin yang sedang tadi tuh 200 meter persegi, yang kecilnya itu 100 meter persegi aja. Berarti tinggal harganya lah per kapling berapa nih. Untuk kaplingnya, untuk ukuran sedang itu harganya 20 juta. Nah, untuk kapling yang ukuran kecil itu harganya 15 juta. Nah, ini kan totalnya ada 7 hektar nih. Nah, punya hasil ini ada 3 hektar, punya si Mede ada 2 hektar. Nah, di dekat lahan si Mede itu ada tanahku juga. Itu kita bagi ada 200 kapling sedang dan 100 kapling kecil. Untuk totalnya itu gimana? Kan sekarang kan agak mahal kan tanah kan. Kita bikin jalan normalnya kayak 25 juta yang ukuran sedang, yang ukuran kecilnya tetap aja kita bikin 15 juta. Gimana itu? Kalau harga pasar kayak mana tuh Dik? Habis segitu noh. Wah, udah lah ini ya kan. Terus kalau penjualannya nih, kayak mana nih penjualannya kita buat? Nanti untuk penjualnya kita pakai iklan nih. Oh, Nanti dibantu juga sama teman-teman tangga gitu. Nanti untuk komisi penjualnya kita kasih 10% tetap nih. Gimana? Bisa sih segitu cocok 10% kan. Nah, ini kan si Andi kita tetapkan dia jadi manajer penjualan kita nih kan. Dia paling banyak lagi ngurus berkas-berkasnya. Berapa lah upah dia kita kasih nih cocoknya deal-dealan kita. alah 6 juta bisa lah ya kan Dik. Kita kan temannya ya kan. 6 juta ya? Iya, bisa lah ya kan. Aduh, Oke, deal. oh betul lah ini ya. Deal sekali dulu deal. A few moments later. Akhirnya ya, tanah kita sudah terjual semua. Aku kurang yakin sih karena lokasinya kurang strategis. Zaman sekarang itu susah nyari tanah, apalagi kayak kita lah, ada kita bikin harganya murah kan, pasti laku. Lokasinya lagi situ dekat pinggir jalan, laku itu. Makanya sekitar sebulan aja laku dia kan. Oh iya Dik, ngomong-ngomong nih kemarin, berapa sih untung kita kemarin itu? Lumayan banyak sih. Jadi Berapa? dikurang modal sama biaya yang lainnya. Untuk untungnya sekitar 3 miliar. Banyak ya kan? Untuk bonusnya udah aku transfer ya. Ais, Wis, makasih lah ya di bonusannya. Ngomong-ngomong nih kan, mana si Reska? Dia lah rekomendasi sama aku buat jual tanah sama kalian. Aduh, mau cerita lo aku. Kemarin kan Reski aku bilang beli cicilan dia kan, cicilan motor. Rupanya tarik showroom kereta dia. Ya ampun. Kan juga susah dihubungin dia Iya, sekarang. itu makanya nggak bisa gabung kerja tadi. Ya kan? Kalau nanti lagi datang dia ada cerita ada lagi.